Selama PSBB kurang lebih 2 bulan 3 bulan kemarin, kita sudah dibiasakan apa-apa online. Bill Gates pun pernah berkata, if your business is not on the internet, your business will be out of business. 96% dari generasi milenial pasti memiliki yang namanya handphone. Hai, kawan Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Mau Bastian di Glam Talk. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk lebih pintar lagi untuk mengakses informasi mengenai digital business transformation. Kita tahu bahwa sejak awal pandemi, kemudian kita harus beradaptasi dengan cara baru untuk berbisnis, kita udah disuguhkan dengan banyak hal yang berbau digital. Apalagi pada saat jauh sebelum pandemi sudah dikenal yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, pada saat pandemi juga nih kita tahu bahwa hal-hal yang dulu kita lakukan secara off-air, secara offline gitu ya, jualan ketemu dengan klien langsung, dengan pembelinya langsung, itu seolah-olah kita harus merubahnya menjadi sesuatu yang daring atau digital atau online. Nah, kali ini untuk pembahasan mengenai digital business transformation, saya telah bersama dengan narasumber yaitu ada Bapak Alex Surya Raharjo. Beliau adalah CEO Interactive and KBC Jatim Surabaya Trainers Team. Pak Alex, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Luar biasa, Pak. Sehat ya, Pak ya? Puji Tuhan. Oke, baiklah. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin pesat, Pak. Apalagi pada saat pandemi kita harus stay at home, work from home. Ya. Apa yang biasa kita lakukan dulu sebelum pandemi dengan kita ketemu klien, kita ketemu dengan customer kita, itu berubah jadi daring atau online. Nah, ini memang tuntutan zaman atau bagaimana menurut Pak Alex sendiri? Kalau menurut saya, untuk berubah menjadi digital business, transformasi menjadi digital business, ini sebetulnya bukan hanya tuntutan zaman, tetapi sebetulnya menjadi tuntutan dari customer kita itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat sebelum pandemi dan terutama pada saat pandemi, itu kita semakin dan semakin dipaksa untuk menjadi digital. Karena perubahan dari perilaku konsumen kita itu sendiri. Kalau kita sama-sama tahu ya, bahwa pada saat pandemi yang dulunya orang terbiasa makan di luar, sambil kongko-kongko, sekarang apalagi pada waktu di masa PSBB yang lalu, resto-resto kita tahu semuanya disuruh tutup, ya kan, hanya bisa pesan makanan lewat online, dikirim delivery order, ya kan, sehingga akhirnya di situ kita tahu bahwa pangsa pasar kita itu sudah mulai terbiasa online order, delivery order. Itu dari sisi F&B. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau dulunya terbiasa mungkin malam jalan-jalan sama temen, sekarang kita ngerasain bahwa di masa pandemi ini akhirnya kita disuruh di rumah aja hashtagnya. Nggak bisa keluar-keluar, akhirnya terbiasa di rumah banyak buka sosmed, ya kan? Apa-apa ngelihatnya YouTube. Sehingga perilaku-perilaku ini yang kita tangkap ada perubahan perilaku konsumer kita yang dimana usaha kita, bisnis kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Artinya tuntutan dari pelanggan kita, dari konsumen kita itu membuat kita juga harus berubah. Tidak bisa memaksakan untuk tetap yang offline tadi ya, Pak ya? Betul sekali. Oke. Ini untuk beragam bisnis yang ada, Pak, yang ada di sekitar kita. Bisnis apa yang paling terpukul kalau misalkan tidak beralih ke digital bisnis, Pak? Kalau tidak beralih ke digital bisnis, bisnis-bisnis apa yang paling terpukul gitu ya? Betul. Sekarang kalau kita ketahui aja bahwa saat ini di masa pandemi, baik PSBB ataupun tidak PSBB, yang kita ketahui dan kita lihat, kita rasakan bareng-bareng sama-sama sekarang, selama PSBB kurang lebih 2 bulan 3 bulan kemarin, kita sudah dibiasakan apa-apa online. Iya. Betul ya? Kita sudah dibiasakan bahwa apa-apa kalau bisa dikirim, nggak usah repot-repot. Dan kita percaya bahwa kalau selama 3 bulan kita sudah dibiasakan, berarti hal ini menjadi satu habit baru. Berarti yang namanya tadi F&B bisnis, orang sudah terbiasa pesennya online. Dan kalau bisnis F&B tidak menyediakan jasa layanan untuk bisa online order, delivery order, secara nggak langsung salah satunya bisnis F&B paling terasa. Kemudian hal yang kedua, kalau dulu kita terbiasa juga pakai Grab, pakai Gokar atau Gojek gitu kan ya. Nah, pada saat di masa pandemi ini
ternyata apa-apa bisa didapat dengan mudah, nggak perlu keluar rumah. Ya. Dengan arti bisnis retail pun juga harus pindah masuk berubah ke ranah digital. Jadi hal-hal di sini ini bisa dikatakan hampir di setiap aspek bisnis itu semuanya juga harus berubah masuk ke ranah digital. Mau tidak mau ya Pak mau ya? Tidak mau, suka tidak suka, pasti semua bisnis itu harus masuk ke ranah digital. Oke, jadi ada hal di mana kita harus bisa merubah bisnis kita menjadi digital bisnis. Banyak hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya karena tuntutan pasar, tapi juga karena kemajuan, bahkan karena kondisi yang ada seperti itu. Namun kalau para bisnismen ini Pak Alex sudah merubah jalur bisnisnya dari offline ke online dengan digital bisnis ini, lantas pangsa pasar siapa yang terbesar untuk menikmati digital bisnis ini? Oke, jadi kalau kita melihat berdasarkan data, ya. Data yang saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, di situ data mengatakan bahwa 34% dari penduduk Indonesia saat ini itu adalah generasi milenial. Generasi milenial ini nih sebetulnya siapa? Generasi milenial itu adalah orang-orang yang saat ini berusia mulai dari 24 tahun sampai dengan 39 tahun. Sedangkan generasi-generasi yang lain itu jauh lebih sedikit dibandingkan generasi milenial. Seperti contohnya di sini ada generasi X, itu kurang lebih 20%. Generasi baby boomer itu kurang lebih 13%. Dan sisanya adalah usia-usia yang kurang produktif. Nah, kalau tadi kita cermati bahwa target pasar kita adalah generasi milenial, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa generasi milenial kan masih anak kecil. Generasi milenial kan masih belum berpenghasilan besar dan lain-lain lah. Ya kan? Padahal kalau kita ngelihat data, mereka generasi milenial yang usianya antara 24 sampai dengan 39 tahun adalah mereka yang saat ini sedang produktifnya. Betul. Mereka saat ini pasti sedang bekerja, berpenghasilan secara aktif bahkan maksimal, ya kan? Bahkan kalau makan sama keluarga, mereka yang keluar duit, mereka yang traktir orang tua, seperti itu. Dan di sini generasi milenial sekali lagi kita ingat bahwa mereka adalah populasi terbesar dan terbanyak di Indonesia saat ini. Nah, dari sini kita bisa melihat sebetulnya bahwa kalau target pasar generasi milenial, kita harus cermati dan kita harus ketahui perilakunya mereka seperti apa. Karakteristiknya generasi milenial ini gimana? Seperti itu. Oke, artinya kita harus paham perilaku milenial, tapi fokusnya ke arah online. Sebenarnya perilaku milenial online ini gimana, Pak? Kalau perilaku milenial secara online itu seperti apa? Karena betul-betul seperti yang tadi disampaikan, bahwa kalau kita mau menang di dalam dunia digital, di dalam pandemi saat ini, kita kan harus betul-betul tahu target pasar kita, yaitu generasi milenial. Sedangkan generasi milenial yang kita ketahui adalah di sini data mengatakan bahwa 96% dari generasi milenial pasti memiliki yang namanya handphone. Saya pegang. Handphone pasti itu 96%, betul ya. Kemudian yang kedua, 74% di antara mereka bukan hanya punya handphone saja, tapi juga punya laptop atau komputer. Udah jadi pegangan hidup, Pak. Pasti, ya kan? Bahkan mungkin bawa dompet aja mungkin lupa, tapi bawa handphone pasti itu dibawa. Pasti dibawa, betul ya. Nah, kemudian 38% dari pangsa pasar kita generasi milenial bukan hanya punya handphone, bukan hanya punya laptop, tapi juga 38% punya tablet. Nah, dengan data ini mengatakan bahwa apa? Bahwa mereka itu sangat amat tergantung dengan yang namanya gadget. Loh, pada saat mereka pegang gadget almost all the time, apa yang mereka lakukan dengan gadget-gadget tersebut, ya kan? Nah, di sini kalau kita melihat data survei juga mengatakan bahwa di situ 71% di antara generasi milenial meluangkan waktunya di YouTube. Itu sangat amat sering dan masif sekali.
Dan di situ bukan hanya YouTube, 54% itu pasti juga punya akun IG dan aktif di IG. Wow, yes. Dan di situ 66% mereka bukan hanya punya akun IG, mereka bukan hanya aktif ngelihat YouTube, tapi mereka juga aktif menggunakan Facebook. Sosial media. Sosial media, betul sekali. Nah, di sini kita sudah tahu data mengatakan bahwa mereka adalah pengguna gadget secara aktif, mereka aktif menggunakan sosial media, dan di sini juga mereka sangat update terhadap berita-berita. Mereka kalau mau berbelanja, mereview apapun, semuanya dicek dulu secara online. Nah, dari data ini kita bisa ambil kesimpulan. Apakah bisnis kita sudah ada di sosial media? Apakah bisnis kita juga sudah ada di internet? Kalau di searching di Google, apakah bisnis kita langsung tampil dan tercantum? Nah, dari sini kita coba introspeksi ke diri kita masing-masing. Apakah bisnis kita itu mau dicari di Google, di sosial media, di YouTube, itu sudah online dan available atau tidak? Artinya bukan hanya standby secara offline aja bentuknya ada, tapi kalau informasinya nggak ada di internet, itu kayaknya masih meragukan gitu ya bagi para milenial ini ya Pak ya. Betul sekali. Mereka itu bisa dikatakan seperti ini. Kalau kita melihat ke diri kita sendiri saja, kita sekarang kalau cari apa-apa, bukanya apa? Internet, Pak. Pasti buka internet, pasti Social buka media. Google, pasti buka Facebook dan lain-lain, ya kan? Pasti kita searching dan kita cari. Kalau sebuah bisnis produknya di searching, paling gampang misalnya di Google, nggak punya website, nggak tampil di Google, ataupun mungkin seseorang kalau misalnya sebelum memutuskan untuk membeli, buka Tokopedia, searching di sana, yang beli berapa banyak, reviewnya seberapa bagus, betul seperti itu kan? Kalau produk kita nggak ada di e-marketplace, nggak ada di Google, kemudian mungkin juga postingan di sosial media, iklan di YouTube, di Facebook, di IG nggak ada, ya pasti pada saat seseorang butuh produk, mereka cari dan produk kita nggak ditemukan. Otomatis bisnis kita pun juga bagaimana bisa maju, tumbuh, dan berkembang. Dengan produk-produk yang lain dan bisnis-bisnis yang lain yang sudah masuk ke ranah digital, pasti akan kalah. Bahkan Bill Gates pun pernah berkata, if your business is not on the internet, your business will be out of business. Yang artinya bahwa jika bisnismu nggak ada di dalam internet, berarti bisnismu setelah ini akan hilang. As simple as that. Dengan kata lain, kalau misalnya bisnis Anda tidak terpampang nyata di internet, berarti bisnis Anda bisa saja cepat mati atau bahkan dianggap mati, sudah nggak ada gitu ya. Hilang. Nah, artinya pada saat milenial ngecek produk gitu kan Pak di internet atau di sosial media entah apapun itu bentuknya, artinya mereka bukan hanya memastikan keberadaan dari produk itu, tapi juga membandingkan dengan produk-produk yang lain juga gitu ya Pak ya. Oke, lantas bagaimana kalau misalkan saat ini Pak seorang pelaku bisnismen ingin mentransformasikan bisnisnya ke ranah digital, langkah apa yang harus ditempuh? Langkah apa yang harus ditempuh pada saat pingin masuk ke ranah digital? Betul seperti itu ya. Sebetulnya ada beberapa hal dan ada beberapa langkah yang harus diperbaiki dan diperkuat terlebih dahulu. Tadi kita sudah belajar, tadi kita sudah tahu bahwa data mengatakan bahwa target pasar kita itu adalah generasi milenial, betul ya? Nah, sedangkan di sini generasi milenial itu sebetulnya bukan hanya target pasar saja. Kenapa? Karena pada saat kita sekarang hire employee, kita bekerja sama dengan partner, kita nggak bisa pungkiri bahwa yang nanti akan ngelamar kira-kira generasi apa? Generasi milenial lagi, gitu kan? Jadi bisa dikatakan kita tahu yang pertama customer base kita adalah generasi milenial, yang kedua employee base kita juga generasi milenial. Otomatis di sini kita tahu perilaku atau behavior mereka secara target pasar seperti apa, secara employee juga seperti apa, ya kan? Berarti di sini tugas kita sebagai business owner atau sebagai entrepreneur, kita harus menciptakan customer experience
yang baik, yang bisa memuaskan mereka, yang sesuai dengan perilaku mereka, seperti itu. Begitupun juga di dalam kantor, di dalam usaha, di toko kita. Kita punya employee juga generasi milenial. Bagaimana mereka pada saat bekerja, mereka juga punya employee experience, pengalaman bekerja, itu harus yang nyaman, yang mendukung, supaya kreativitas mereka, kinerja mereka, produktivitas mereka, itu juga maksimal. Oke, baiklah Pak Alex, berarti ada dua hal yang harus kita tekankan di sini, yaitu customer experience dan juga employee experience. Betul sekali. Oke, baiklah. Nanti untuk penjelasannya mengenai dua hal ini, bagaimana cara mentransformasi bisnis Anda menjadi digital business, akan kita bahas di episode berikutnya. Tetap bersama dengan saya dan juga Pak Alex di Glam Talk. Jangan kemana-mana. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.